zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di negeri Antabaranta. Raja dan ratu kerajaan itu sangatlah baik dan bijaksana. Ratu adalah ratu yang paling cantik. Dia mempunyai permohonan, yaitu mempunyai bayi yang cantik. Di suatu malam, di saat hujan salju, ratu sedang menjahit pakaian. Tiba-tiba dia teringat dengan keinginannya dan berhenti sejenak. Aku ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Kulitnya seputih salju, bibir semerah darah, dan mata sebiru langit, serta hati yang penuh sukacita. Ratu meletakkan pakaian yang dijahitnya dan berjalan ke arah jendela sambil menatap salju yang turun. Seandainya permohonanku dikabulkan, saljunya kian menebal. Dan akhirnya, ratu pun melahirkan seorang bayi yang cantik dan lucu, dengan rambut hitam kelam, mata sebiru langit, dan bibir semerah darah. Yang mulia, lihatlah, bayi yang mulia sangat lucu dan dia sangat cantik. Coba saya lihat. Iya Ratu, dia secantik kau. Iya, yang mulia. Kita akan menamainya Putri Salju karena dia lahir di hari bersalju. Rakyatku, berbahagialah. Hari ini telah lahir seorang bayi di negeri ini. Namanya Putri Salju. Dia akan menjadi putri kebanggaan negeri ini. Mari kita bersukacita semuanya. Berbahagialah. Hidup yang mulia raja, hidup yang mulia ratu, hidup yang mulia putri. Berbahagialah selalu. Tahun berganti tahun, Putri Salju tumbuh dengan baik dan menjadi seorang anak yang cantik. Dia pun menjadi anak yang penyayang. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu meninggal karena sakit. Yang mulia raja pun menikah lagi dengan seorang wanita yang cantik, tetapi berhati jahat. Dia sangat sombong dan pencemburu. Suatu hari, ratu baru melihat ke cermin dan menanyakan suatu pertanyaan. Cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri? Cermin pun menjawab, "Tidak ada yang mulia. Andalah yang tercantik di negeri ini." Karena kejahatan dan kesombongan ratu, kerajaan mendapatkan bermacam masalah yang mengharuskan raja untuk pergi keluar istana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ratu, saya harus keluar istana untuk mengatasi bermacam masalah. Aku mohon, kamu bisa menjaga Putri Salju agar tetap sehat dan bahagia selalu. Baiklah yang mulia, tentu saja aku akan menjaga Putri Salju dengan baik. Ayah akan pergi ya. Iya putriku, aku harap Putri bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Iya, tenang saja.
Nak, kamu di sini saja. Baiklah, cepat pulang ya ayah. Iya nak, tenang saja. Akhirnya pergi juga dia. Aku bisa berbuat sesuka hatiku. Senang deh rasanya. Tahun berlalu dengan cepat. Dan Putri Salju pun tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dia tumbuh menjadi gadis yang sangat baik hati dan penyayang. Teman-temannya kebanyakan adalah tumbuhan, hewan-hewan peliharaannya. Dia sering mengajak mereka berbicara. Hari ini sangat cerah ya bunga-bunga. Di mana kucingku tadi? Di tempat yang tidak terlalu jauh, seorang pangeran melihat bayangan Putri Salju di dalam air sungai. Ketika saat dia mau membasuh wajahnya. Hah? Wajah siapa itu? Seorang putri yang cantik. Lalu dia berpaling ke belakang dan melihat tidak ada siapapun di sekitarnya. Tidak ada siapapun di sini. Aneh. Suatu hari, Ratu bertanya kepada cerminnya. Cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik di negeri ini? Maaf, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Saljulah yang paling cantik di negeri ini. Apa? Apakah yang mulia memanggilku? Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untuk aku. Baiklah yang mulia Ratu. Ibu memanggilku. Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Gila cari udara di hutan. Jangan khawatir, pengawalku akan menjagamu. Pemburu pun membawa Putri Salju ke hutan dan mencoba untuk melukai Putri Salju sesuai dengan perintah sang ratu. Tetapi karena melihat Putri Salju yang berhati baik dan murni itu, pemburu tidak dapat melukainya dan memperingati Putri Salju agar tidak kembali ke istana. Ratu menyuruhku melukaimu. Putri, janganlah pulang ke istana. Pergilah sejauh mungkin. Salju sangat ketakutan dan mulai menangis sampai ketidur. Berjalan mengikuti burung-burung ke sebuah rumah. Rumah itu adalah sebuah rumah jamur yang sangat kecil. Dia pun memasuki rumah tersebut dan melihat semua perabotan di rumah itu berukuran sangat kecil. Karena perutnya lapar, dia pun memasak makanan dan mulai makan karena perutnya kelaparan. Karena dia kelelahan, dia pun berbaring di atas tempat tidur yang kecil. Hari 7 kurcaci, pemilik rumah itu pulang setelah lelah bekerja dari pertambangan. Para kurcaci yang sudah pulang melihat rumah bersih dan tercium aroma yang lezat, mereka pun terkejut. Siapa yang melakukan ini semua? Jika aku bisa tidur, aku yakin aku bisa mengetahui jawabannya. Ketujuh kurcaci terkejut melihat seorang gadis terbaring di tempat tidur mereka. Dan Putri Salju pun terbangun.
Namaku Putri Salju. Maaf mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat. Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kamu tidak akan membersihkan rumah kami dan masak untuk kami. Kami adalah 7 kurcaci. Ini yang berambut merah namanya Happy. Yang di belakang saya berbaju ungu adalah Dopi. Dan yang berbaju biru berambut putih adalah Grumpy. Berbaju hijau adalah Sneezy. Dan yang berbaju coklat itu adalah Blissful. Yang berbaju orange itu adalah Sleepy. Putri Salju pun menceritakan semua yang telah terjadi. 7 kurcaci itu sangat sedih mendengarnya dan meminta Putri Salju untuk tinggal bersama mereka. Dan mereka pun hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama kepada cermin ajaib. Dan cermin pun menjawab hal yang sama. Cermin di dinding. Siapakah wanita yang paling cantik di negeri ini? Maafkan aku, Yang Mulia, tapi bukan Anda. Putri Saljulah yang tercantik dari semua orang di negeri ini. Tapi bukannya Putri Salju sudah meninggal? Berarti jantung itu adalah jantung rusa. Saya harus melakukan ini sendiri sekarang. Putri, jangan lupa jika ada orang asing mengetuk pintu, jangan membukanya ya. Baiklah dok, tapi kalian jangan terlambat pulang ya. Saat Putri menyiapkan makanan, terdengar ketukan pintu. Siapa itu? Dok, apa itu kau? Dan melihat seorang nenek di luar pintu. Gadis cantik, saya ini kebetulan lewat. Jika kau berikan secangkir air, aku akan sangat berterima kasih. Terima kasih sayang. Aku tak punya uang tapi punya apel merah cerah yang lezat. Untukmu, 1 gigitan akan terasa seperti surga. Putri pun memakan apel itu. Setelah 1 gigitan, dia pingsan dan jatuh di lantai. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka melihat Putri Salju pingsan. Putri memakan apel ini. Pasti beracun apelnya ini. Pasti perbuatan ratu jahat. Para kurcaci menaruh Putri di kotak kaca. Suatu hari, seorang pangeran datang ke hutan tempat di mana Putri tertidur. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Putri cantik yang pernah dia lihat di bayangan air terbaring tepat di depannya. Dia membuka tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Tiba-tiba Putri Salju terbangun. Cinta mereka mengalahkan kutukan si ratu jahat. Setelah raja tahu apa yang terjadi pada putrinya, raja pun mengusir ratu jahat. Kamu telah berbuat begitu pada Putri Salju. Pergi kau dari kerajaan ini. Tidak membutuhkanmu lagi. Sang ratu jahat. Raja pecahkan cermin ajaib sang ratu. Putri akhirnya dibawa kembali ke istana oleh sang raja. Putri dan pangeran melakukan pernikahan yang megah.